innama ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita agar kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan serta amal ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kemarin kita sudah membahas yang kaitannya dengan macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Macam-macam ibadah ini masuk di antara perkara-perkara tauhid, yang mana kita dalam ibadah tersebut mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan kepada selain Allah. Kemarin kita sudah membahas yang kaitannya dengan macam-macam ibadah, yaitu iman, ihsan, doa. Dan kita sekarang insya Allah akan membahas yang kaitannya dengan khauf, bab seterusnya ini. Hadirin jamaah sekalian, khauf secara makna definisi itu adalah takut. Rasa takut kita kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Takut niki satu rasa di mana ketika kita menghadapi suatu perkara yang kaitannya dengan masa depan, kadang-kadang kita itu tumbuh rasa takut. Umpaminipun kita merasa masa depan, masa depan kita itu tidak jelas. Karena kita merasa masa depan tidak jelas, akhirnya kita merasa takut. Atau nanti ketika kita itu bekerja di suatu instansi, suatu organisasi atau perusahaan, kita merasa takut nanti akan di PHK. Kita merasa khawatir kalau nanti bagaimana tiba-tiba kita dipecat dari pekerjaan kita atau profesi kita. Niki di antara bentuk rasa takut. Sementara kalau rasa takut kita kepada Allah itu adalah rasa takut kita. Khauf, takut kalau Allah itu akan mengadab kita. Niki di antaranya. Takut kalau kita tidak menyembah Allah, tidak menyembah Allah secara 100%, takut Allah itu akan mengadab kita. Makanya
para rawuh sedaya, dalam sikap khauf kita kepada Allah, satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita takuti itu adalah Allah. Makanya nggih, nek beribadah itu harus kita tumbuhkan rasa khauf niki, takut niki. Wedi karena dosa-dosa kita, Allah akan mengadab kita. Niki proses. Nabi Adam itu karena satu dosa dan satu kesalahan, beliau merasa takut kepada Allah. Semasa hidupnya beliau jarang untuk menengadahkan wajahnya ke langit lantaran malu dan takut. Menangis kalau dia melihat langit itu. Sementara kita ma'asyiral muslimin harus takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut itu. Kita tidak boleh menduakan rasa takut kepada selain Allah. Selain Allah berarti makhluk. Niki tataran tauhid masuknya ke sini. Artinya kita tidak perlu takut kepada selain Allah, karena selain Allah itu adalah makhluk. Dia diciptakan juga oleh Allah. Dia tidak menguasai madharat, tidak menguasai maslahat. Dia tidak bisa menjadikan bahaya bagi diri kita. Demikian pula kebaikan bagi diri kita pun tidak bisa. Tidak sanggup makhluk itu untuk membuat madharat atau maslahat kepada hidup kita. Dengan keyakinan ketauhidan yang seperti ini, maka kita menjadi nyaman kehidupan kita ini. Masa depan kita tidak perlu takut, Allah sudah memberikan jaminan kepada hidup kita. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kita tidak perlu takut, karena makhluk itu adalah perkara yang kaitannya dengan ketidakmampuan. Jangan takut kita menegakkan yang hak. Entah itu karena orang yang kita amar ma'rufi nahi mungkari ini adalah atasan kita, atau manusia yang berkuasa dan lain sebagainya. Makanya para nabi itu mereka tidak pernah takut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Para nabi diberi risalah oleh Allah untuk menyampaikan baligh. Para nabi tidak takut kepada selain Allah, karena tugas mereka hanya menyampaikan, dan Allah memberikan beban kepada mereka, para nabi ini dan juga ya kita, baligh, sampaikan saja, sampaikan yang hak itu. Tugas kamu itu menyampaikan. Dia mau menerima ataupun tidak itu adalah urusan dia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang kaitannya dengan rasa takut disandingkan dengan tauhid itu. Kemudian kita juga harus takut dari sisi dosa-dosa kita. Niki nggih penting. Karena Kanjeng Nabi niku lau ta'lamu nama a'lam la dhahiktum qalila wal bakaitum katsira. Seandainya kamu itu mengerti, mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kamu itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Takutnya Kanjeng Nabi itu sampai sedemikian rupa. Padahal Kanjeng Nabi itu adalah orang yang maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang terkemudian. Di samping niku para rawuh sedaya, Rasulullah nggih bersabda, la yalijan naro rajulun baka min khosyatillah hatta ya'udal laban fid dzar'i. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Saking mustahilnya orang ini masuk neraka. Rasulullah menyatakan
mustahilnya masuk neraka itu seperti susu yang kembali lagi ke putingnya. Tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka kalau dia menumbuhkan rasa takut itu, sering menangis. Di antara hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah itu adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang dia itu ingat Allah, kemudian ingatannya kepada Allah itu membuat dia mengalirkan air mata. Ini nanti di hari kiamat mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah sendiri. Hanya Allah yang mampu menolong dan yang menaungi itu. Para rawuh sedaya, inilah yang kaitannya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan khauf ini. Tentu nggih kula hanya meringkas mawon nggih. Kalau dijabarkan, dipanjang lebarkan nggih banyak yang bisa kita ambil dari permasalahan khauf, permasalahan takut ini. Yang ketiga, macam-macam ibadah yang kaitannya dengan tauhid itu adalah ar-raja'u, pengharapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Untuk itu kata Allah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Terus Kanjeng Nabi niku ana inda dzanni abdi bi. Aku itu menurut prasangka hambaku. Pengharapan niki nggih rasa harap. Seorang mukmin itu harus memiliki rasa harap, dan harapan seorang mukmin yang paling besar itu adalah harapannya kepada Allah. Niki ranah tauhid. Kita bisa menggambarkan koyok ngeten. Kalau kita sakit, harapan kita sembuh, biasanya datang ke dokter. Dokter mboten saged nyembuhno. Kira-kira teng pundi arepe? Nang dukun. Nek tiyang niki tauhide mboten kuat. Atau nyari kesembuhan di mana-mana, menghabiskan biaya yang banyak sekalipun pasti akan dia lakukan. Niki merupakan harapan. Harapan ketika kita sakit dan berharap sembuh, datangnya ke dokter. Ada yang ke dukun, ada yang ke paranormal untuk menyelesaikan masalah hidupnya ini. Yang jadi titik temu di sini, ketika kita sakit, apakah boleh kita ke dokter? Ya wajib, namanya juga ikhtiar. Tetapi sekali lagi pengharapan kita itu bukan pada dokter itu untuk menyembuhkan penyakit kita. Harapan kita itu sebenarnya kepada Allah. Niki tauhid jenenge. Itu adalah masalah hati. Dokter itu hanya wasilah. Kita berobat ke dokter, kalau sembuh, siapa yang menyembuhkan? Apakah dokter? Dokter hanya memberi obat. Yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Karena bisa jadi dokter ngasih obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan itu jumlahnya tidak terhitung. Ngasih obat justru malah mati. Tidak terduga. Jadi perhatian kita ma'asyiral muslimin, harapan kita kepada Allah itu adalah selepas kita berusaha. Berusaha kemudian
berharap kepada Allah. Jadi jangan kita itu seperti golongan Jabariyah yang menyerah saja sama takdir. Lah ya loro wis wayahe waras ra waras. Itu haram dalam Islam. Wayahe soge ya soge, turu mawon. Wayahe duwe anak, nggih duwe anak, mboten purun nikah. Mboten enten dalane, ngoten lho. Jadi kita tumbuhkan harapan kita kepada Allah itu selepas kita usaha. Selepas kita usaha. Makanya teng ayat niki nggih surat Al-Kahfi niki faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang dia itu menghendaki ketemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh. Nek mboten beramal soleh, mboten usah arep-arep ketemu Allah. Kalau tidak beramal soleh, jangan berharap kita akan masuk ke dalam surga. Niki pun sunatullah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Masuk penyembahan kita kepada Allah, masuk juga lebih dalam harapan kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah itu adalah langsung kepada Allah. Sekali lagi, langsung kepada Allah harapan kita itu tidak menafikan usaha, tidak menafikan amal. Inilah sekilas yang kaitannya dengan harapan seorang mukmin yang mentauhidkan Allah itu. Jadi ini arep-arep nang Allah niku memang kudu ngoten dan itu hanya di hati. Dan siapa yang mampu berharap kepada Allah dengan 100%, niscaya dia tidak akan kecewa. Tiang niku nek arep-arepane teng dunya mesti kecewa. Arep-arep teng dunya niku kan mboten mari-mari. Wis oleh siji kepengin loro, wis oleh loro kepengin telu, wis oleh telu kepengin papat, mboten mari-mari. Karena dia merasa kecewa dengan apa yang dia dapatkan itu kalau sekedar dunia. Dan yakinlah dunia akan mengecewakan kita. Tiba-tiba kita mati begitu bagaimana? Tetapi kalau harapan seorang mukmin kepada Allah, insya Allah inilah yang betul. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki pun harus jadi haluan kita. Kita jadikan harapan ini. Solatku ini arep-arepe pahala Allah. Ibadahku iki arep-arepe pahala dari Allah. Seluruh sifat terjangku yang kaitannya dengan kerja dan lain sebagainya, itu harapanku adalah hanya untuk pahala dari Allah. Lah niki lho sing jenenge harap dan arep-arep niku. Para rawuh sedaya, yang keempat yang kaitannya dengan macam-macam ibadah, tawakal. Tawakal mesti insya Allah kita sudah tahu semua. Tawakal itu adalah berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau proses menyerahkan diri itu ya nopo ilustrasinya. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, biasanya manusia itu larinya ke orang yang bisa untuk membuat masalah kita selesai. Kalau kita dalam keadaan terlilit hutang, nggak punya uang, dalam kondisi compang-camping atau miskin, biasanya hati kita itu nyari-nyari orang yang bisa menolong kita. Tentunya ini berarti soge lah. Dan ini masuk dalam nopo nggih, menyerah diri. Karena kita itu menyerahkan diri kita kepada orang yang kita anggap sanggup untuk dandani hidup kita. Sementara kalau kita itu menyerah diri kepada Allah,
tentu ini lebih bagus lagi. Tentu ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Allah lah yang sebenarnya patut untuk kita serahi hidup kita. Kita serahi diri kita. Kita serahi apapun yang kaitannya semua keperluan dari A sampai Z itu adalah menyerah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23 ini. Dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal, berserah diri jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Juga dalam firman yang lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Para ulama niku sering mengupas masalah tawakal. Yang pasti seorang mukmin dalam mensikapi tawakal itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatannya itu seperti seorang anak kecil yang percaya kepada ibunya. Anak kecil yakin betul dengan ibunya. Nopo-nopo sing kaitane kalau keperluan dhek niki akan dipenuhi oleh ibunya meskipun tanpa diminta sekalipun. Dan biasanya kalau anak kecil ini menderita sesuatu, yang pertama kali dia sebut itu mesti ibunya. Niki tingkatan tawakal sing pertama. Kalau bisa kita itu seperti anak kecil bersikap kepada ibu kalau kita bertawakal kepada Allah itu. Kita yakin bahwa semuanya hanya kepada Allah. Tapi sekali lagi tidak menafikan usaha. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi menurut para ulama. Apa itu tingkatan yang lebih tinggi? Dia itu seperti mayit yang berada di kekuasaan pemandinya. Terus tiang di hadapan Allah dalam kondisi tawakal itu wis nyerah pasrah pok-pokan. Nyerah mawon napa sing dikarepno Allah iku. Tidak ada protes, tidak ada kenapa begini, kenapa begitu, sudah ikut saja. Dia itu seperti mayat di depan pemandinya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Lah rasa tawakal kita kepada Allah jenengan saged ngoreksi apakah kita itu sudah seperti yang nomor 1 tadi atau yang nomor 2. Ada yang mengatakan ada yang nomor 3 sebenarnya. Ini yang paling awal itu ya, seperti kita percaya kepada orang yang sanggup mengatasi masalah kita. Jadi kita serahkan. Oh soge kok wis tak serahno awakku nang dheke. Aku engko cek dikei keperluan-keperluan karo uripku. Itu bisa terjadi dengan sesama manusia. Dan bagi seorang yang bertauhid, begitu-begitu itu semuanya adalah usaha para jamaah, usaha semuanya itu. Tetapi batin kita tetap tidak boleh menyerahkan diri, bertawakal diri kepada selain Allah. Yang mana ini masuk mengurangi derajat ketauhidan itu. Ya memang susah nggih. Karena memang kita semenjak kecil wis terbiasa menyandarkan diri dengan manusia. Arep-arepan kita itu senantiasa banyaknya kepada makhluk. Padahal makhluk itu sudah kita fahami dan kita ketahui secara ilmu, mereka pun tidak bisa membawa manfaat ataupun bahaya kepada hidup kita, kepada diri kita.
Cuman karena pandangan mata kita yang memang tampaknya seperti itu gitu akhirnya. Memang Allah itu Masya Allah membuat perkara sunatullah itu seperti perkara yang sangat halus. Kita itu tidak terasa kalau kita itu diatur sama Allah itu. Kita itu tidak terasa kalau sunatullah yang ditetapkan di alam semesta itu sebenarnya adalah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai pergerakan kita, pergerakan hidup kita, pergerakan diri kita, dan semuanya itu atas izin Allah dan atas sunatullah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari dalam kesempatan malam hari ini kita renungi, kita bersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan ini. Secara zahir kita dilarang mensekutukan, menyembah kepada selain Allah. Secara batin kita juga tidak boleh takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Zahir dan batin harus jalan. Kalau mboten jalan mboten saged. Tidak bisa kita hanya mengandalkan perkara yang zahir saja. Secara kita selamat dari noda-noda kesyirikan secara zahir nggih, mboten nyembah kuburan, mboten nyembah batu, mboten nyembah pohon, mboten nyembah matahari, bintang, langit, nenek moyang, roh, api dan lain sebagainya, maka secara batin kita juga harus membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan itu. Nggih, masuk dalam ibadah ini. Makanya kita disuruh untuk beribadah dengan amalan yang seperti ini. Karena ini disebutkan dalam Quran. Kita diperintahkan untuk beribadah secara batin dengan amalan-amalan yang dijelaskan dalam Al-Quran ini. Kita lanjutkan yang kaitannya dengan amal-amal ibadah hati ini. Yang kelima yaitu sikap roghbah. Roghbah itu kalau secara definisi arti penuh minat, penuh dengan harapan yang memuncak begitu. Harapan yang betul-betul hanya kepada Allah saja. Di samping itu juga rohbah. Rohbah ini rasa cemas. Tidak boleh merasa aman karena kita itu banyak kekurangan. Dan juga khusyuk. Khusyuk ini adalah tunduk, patuh. Di mana ketiga perkara ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rohaba wa kanu lana khosyi'in. Sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, serta mereka berdoa kepada kami dengan penuh minat. Ini adalah roghba, penuh minat. Maksud ini penuh minat mengharap rahmat kami, mengharap pertolongan kami, mengharap kasih sayang dari kami ini nggih Allah. Warohaba dan juga rasa cemas. Cemas ini kaitannya dengan siksa. Nek teng tekstual makna rohaba ini.
niki harus jalan nggih. Rohbah ketika kita beribadah kepada Allah ya harus kita tumbuhkan napa istilahnya ngoten, minat kita untuk mendapatkan rahmat Allah, semangat yang menggebu-gebu kita bahwa Allah pasti akan memberikan rahmat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi kita juga jangan lupa tumbuhkan juga rasa cemas. Antara dua-duanya niki jalan. Cemas wedi kalau kita itu akan mendapatkan siksa. Karena orang yang tidak takut bahwa dia akan mendapatkan siksa atau jangan-jangan dia mboten selamat, itu akan cenderung pede, cenderung untuk sombong, takabur, karena dia melihat dirinya penuh dengan kesempurnaan. Umpamanya dia merasa orang yang alim, dia merasa orang yang banyak berbuat kebaikan, dia merasa orang yang ahli Quran. Ketika dia merasa dan tidak merasa takut, mboten cemas, wah niki bahaya. Mboten enteng cemas kepada hidupnya, kepada dirinya lantaran perkara-perkara yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya akan membawa masalah. Tetapi kita harus ingat, ketakwaan yang tidak kita nopo istilah barengi dengan rasa takut kita kepada Allah, itu akan menimbulkan kesombongan, ketakjuban. Wis nopo lah jenengan atur, nek mari ibadah itu jangan merasa takjub, jangan merasa ibadahin pun kathah, paling tidak ngoten. Jenengan ngrasakno nek mari ibadah niku akeh kurange, cek mboten sombong. Menungso niku kudu memperhatikan dirinya sendiri, niku sing pertama. Sibuk karo kekurangane orang lain, sibuk dengan kekurangan orang lain, aib orang lain, itu kan bermasalah. Sementara kita tidak memperhatikan aib diri kita sendiri, meskipun kita ini merasa banyak berbuat taat. Terus rohaba, takut akan siksa ini harus kita tumbuhkan, harus jadi catatan kita. Setelah beribadah itu kita takut dan cemas ibadah itu diterima napa mboten, niku penting. Dan takutlah seakan-akan ibadah kita niki yang terakhir kali, sehingga enten tangisan teng mriku, enten kecemasan, enten kesedihan, dan kesedihan itu akan membawa manfaat dengan senantiasa memperbaiki amal-amal ketaatan. Para rawuh sedaya, dados niki yang kaitannya dengan apa niki, roghaba wa khasyah, penuh minat dan cemas. Kemudian khusyuk, wa kanu lana khosyi'in, mereka itu selalu tunduk hanya kepada kami. Istilah terminologi khusyuk niku sering kita jadikan acuan adalah sholat. Sholat kita apakah sudah bisa khusyuk atau belum? Kalau kita sholat kita sudah bisa khusyuk, berarti inilah yang disebut dengan ketundukan yang sebenarnya itu. Jenengan tinggal perhatikan saja, kalau sholat kita itu masih separuh-separuh,
Ketika sholat ingat dunia, nggih ingat Allah, berarti kan 50-50 itu. Allah akan memberikan ganjaran sesuai rasa khusyuk kita saat kita ingat Allah dalam sholat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita itu agar bisa khusyuk, tunduk. Kita beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti kita itu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kita tidak sanggup seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Ini diantara wejangan Rasulullah kepada kita para hadirin jamaah sekalian, agar kita itu bisa menumbuhkan rasa khusyuk di dalam hati kita. Sholat itu hanya waktu-waktu tertentu. Sementara ketundukan kita mestinya itu tidak hanya dalam sholat itu saja. Kita tunduk kepada Allah itu dalam setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Itu tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Sementara kalau kita sholat saja tidak bisa khusyuk kepada Allah, padahal waktunya hanya terbatas itu, bagaimana kita bisa khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah di lain waktu sholat? Oleh karena itu para jamaah, perhatikan, kalau kita itu ingin merasa bahwa diri kita itu bisa khusyuk, berarti perhatikan sholat kita. Wes niku mawon. Insya Allah kalau sholat kita khusyuk, maka selain sholat kita bisa khusyuk, kita bisa tunduk kepada Allah. Namun sebaliknya kalau sholat kita saja mboten khusyuk, berarti di luar sholat kita juga tidak bisa khusyuk. Niki diantara tanda-tanda untuk mengcross check hati kita, apakah kita itu sudah tunduk khusyuk kepada Allah atau belum. Monggo kita introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan perkara yang kaitannya dengan tanda-tanda ini. Seterusnya muamalah lain niki khosyah niki takut nggih. Penjelasannya nggih sama. Fala takhsyawhum wakhsyuni, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Yang kaitannya dengan kita itu jangan sampai merasa bahwa manusia atau makhluk itu menguasai kehidupan kita. Wis ngoten mawon. Terus kadang-kadang keimanan kita niki kan senantiasa dirongrong dengan ujian-ujian. Alangkah banyaknya orang-orang mukmin itu diancam dengan ancaman-ancaman yang kaitannya dengan orang-orang kafir. Kita beriman, kita diperangi. Nggih napa mboten? Kita mukmin, kita diperangi. Hati-hati, sampai nesek mukmin sampai dipateni. Waspada, sampean mukmin akan dihabisi oleh orang-orang selain mukmin atau musuh-musuh Islam itu. Nah, rasa takut kita lantaran kita sebagai seorang mukmin jadi musuhi, niku memang wajare menungso kaya ngoten lho. Cuman kita sebagai orang mukmin nggih harus paham niki ujian. Ini ujian, harus kita hadapi dengan sabar. Harus kita hadapi dengan sabar. Nek jenengan mboten sabar menghadapi ancaman-ancaman atau intimidasi dari orang-orang non muslim ini, jenengan akan ketakutan.
ketakutan lantaran diancam dengan berbagai macam intimidasi niki. Masya Allah ya. Dan itu bisa terjadi pada saat kapan mawon. Dan generasi kita, dekade kita niki mohon maaf memang kondisinya kita dalam situasi yang lemah. Kita ini gampang ditakut-takuti. Kita ini mudah untuk takut lantaran keimanan kita. Sebabnya apa? Sebabnya kita dibully. Niki zaman sosmed, zaman WhatsApp, zaman cyber. Orang-orang yang membuli kaum muslimin itu tidak hanya di dunia nyata, tetapi di dunia siber. Kita menjadi hilang nyali lantaran dibuli di dunia siber ini, Masya Allah. Dan kecut nggih, bisa membuat nyali kita itu mboten kuat lantaran dibuli. Oleh karena itu, dengan kita menyadari ketauhidan kita bahwa sesungguhnya keimanan kita itu Allah akan balas dengan perkara yang sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi tenang. Niki pentingnya tauhid para rawuh sedaya nggih. Dan karena sudah isya, kita lanjutkan yang kaitannya dengan amal-amal ini, kurang beberapa saja. Selepas niku kita akan membahas bab-bab selain itu yang kaitannya dengan tauhid. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah menolong kita agar kita bisa tetap dalam taat kepadanya dan senantiasa beramal ikhlas kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.